Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memperingati Jumat Agung buat kita semua ya. Walaupun hari ini tanggal merah, kita tetap memperingati Jumat Agung, ibadah bersekutu bersama dengan Tuhan. Ayo anak-anak, siapkan hati kamu, hidup kamu yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan beribadah pagi hari ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita menaikkan satu pujian, kasih Allah sungguh telah terbukti. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah memberkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu dari awal. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah memberkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kami siap memulaikan ibadah kami dalam satu nama
Kepada siapa? Kepada saya, kepada ibu, kepada kita semua. Anak-anak naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati kalian untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Katakan Yesus disalibkan karena cintanya untuk siapa? Untuk kita semuanya. Sekali lagi kita naikkan pujian dengan penuh semangat. Yesus disalibkan karena cintanya. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Lagi dikatakan, Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji nama Tuhan. Dalam pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak boleh diberkati oleh pujian penyembahan kita pagi hari ini. Mari siapkan hatimu yang terbaik untuk Tuhan, untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan, memperingati Jumat Agung, hari kematiannya Tuhan Yesus yang sudah rela mati di kayu salib, menebus dosa saya dan kita semuanya. Anak-anak sudah diberikan anugerah yang luar biasa melalui penebusan Yesus di kayu salib untuk kita semua, membebaskan hidup kita, menyelamatkan jiwa kita. Siapkan hatimu, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita naikkan satu pujian juga dengan bakat mana. Haleluya, Tuhan Yesus baik dalam
Shalom, selamat pagi anak-anak SD Mawar Saron Taman Cibodas, Tangerang. Salam sehat dan semangat selalu. Bersyukur ya pada Tuhan di pagi ini, di hari yang spesial, hari perayaan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Kita masih diberi kesempatan beribadah. Masih diberi kesempatan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini, Ibu beri judul Kayu Salib Memberi Makna. Mari kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 24. Silakan anak-anak boleh buka Alkitabnya. Cari kitab 1 Petrus 2 ayat 24a. Sudah dapat? 1 Petrus 2 ayat 24a. Bila perlu kalian garis bawahi. 1 Petrus 2 ayat 24a. Ibu akan bacakan dan kalian juga baca dalam hati, ya. 1 Petrus 2 ayat 24a tertulis, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Amin ya anak-anak. Nah, anak-anak boleh lihat gambar yang ditampilkan. Tentunya kalian ingat ya, bahkan pernah mendengar dan sering mendengar kisah tentang Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa karena telah melanggar perintah Tuhan yang dilarang.
dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua orang telah berdosa. Kalian bisa baca di dalam Roma 5 ayat 12. Setelah renungan firman Tuhan pagi ini. Ya. Sekarang kalian catat saja untuk kalian baca kembali dan garis bawahi. Ya. Jadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa akibat melanggar larangan Tuhan, semua orang dinyatakan telah berdosa sampai detik ini. Pertanyaannya, siapa di antara kalian yang sampai saat ini masih sering kali jatuh dalam dosa, baik dosa perkataan, dosa pikiran, dan dosa perbuatan? Seringkali berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, berkata yang tidak sebenarnya, atau berbohong pada mama papa, kakak, adik, teman-teman, atau bapak ibu guru. Sering berpikiran kotor, berpikiran negatif, berpikiran jahat, atau sering menunjukkan perbuatan mencuri, entah mencuri uang, mencuri buah milik tetangga, atau menunjukkan perbuatan mencontek hasil kerja teman, atau berusaha mencontek melalui buka-buka buku atau sumber belajar ketika diberi kesempatan mengerjakan soal-soal, baik pekerjaan sekolah ataupun ulangan harian di rumah. Yang tahu kalian sendiri dengan Tuhan. Bapak ibu guru, mama papa, teman-teman, bisa kalian bohongi, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan tahu apa yang kalian katakan, pikirkan, perbuat, sekalipun tidak ada satu orang di sekeliling kalian yang tahu, tapi Tuhan tahu kalian berbuat dosa melalui perkataan, pikiran, ataupun perbuatan. Adakah akibat dari dosa? Tentu ada. Ya. Apa akibat dari dosa? Ingat ya. Akibat dari dosa ya membuat manusia terpisah dari Allah yang kudus. Ya. Membuat manusia terpisah dari Allah yang kudus, Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Atau kehilangan ya persekutuan dengan Allah. Bayangkan kalau kita terpisah dari Allah yang kudus, Allah dari segala sumber keselamatan, kehidupan, kita akan mengalami sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, bahkan akan mengalami penderitaan yang menuju pada kematian atau maut. Diumpamakan ranting pohon yang terpisah dari
batang pohon yang masih hidup. Kalian bisa bayangkan, ranting pohon tersebut akan kering karena tidak mendapatkan sumber kehidupan dari pohon tersebut. Begitu juga kita, orang-orang percaya, jika melakukan dosa, akibatnya kita akan terpisah, terputus hubungan dengan Allah yang kudus. Akibat dosa yang kedua, mengakibatkan maut. Kalian bisa baca di dalam Roma 5 ayat 12, Roma 6 ayat 23, dan Wahyu 21 ayat 8. Mengakibatkan maut, membawa pada kematian kekal. Membawa pada kematian kekal, neraka selama-lamanya. Tentunya tidak ada yang mau di antara kita yang mengalami kematian kekal di dalam api neraka. Kalian bisa lihat ilustrasi gambar ini. Gambar ini mengilustrasikan akibat dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus akibat dosa. Akibat dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Jatuh ke dalam pada hukuman kekal, api neraka yang menakutkan selama-lamanya. Kalian bisa baca di dalam Wahyu 21 ayat 8. Karena hal akibat dosa ini sangat menakutkan, maka manusia berusaha keras menjembatani keterpisahan dengan Allah untuk keselamatannya melalui amal perbuatan, pendidikan, hidup yang saleh, dan agama. Namun semuanya sia-sia, tidak dapat membantu manusia sampai kepada Allah. Gambar ini mengilustrasikan berbagai macam upaya atau usaha manusia untuk menjembatani kembali bisa berhubungan dengan Allah lewat agama, hidup yang saleh, melalui pendidikan yang tinggi, melalui amal perbuatan. Inilah usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia berdosa untuk kembali memulihkan hubungan yang terputus antara manusia dengan Allah. Tetapi semua usaha manusia yang melelahkan ini hanyalah sia-sia saja, karena tidak dapat memulihkan hubungan yang terputus antara manusia berdosa dengan Allah. Allah yang adalah sumber kasih sangat mengetahui usaha manusia yang melelahkan tersebut. Allah mengasihi manusia berdosa. Allah mengasihi seluruh manusia di dunia ini. Karena itu, Allah mengirimkan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Kalian bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yang menebus dosa kita melalui
kematiannya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Siapa yang percaya akan kematian Yesus di kayu salib dan juga kebangkitannya, serta menerima Dia atau mengakui Yesus adalah Tuhan, maka akan menerima keselamatan kekal. Mengapa? Karena kematian Yesus adalah dasar iman atau kepercayaan kekristenan kita. Kematian Yesus berbeda karena Yesus mati bukan karena salib. Yesus mati bukan karena darah yang mengalir. Bukan karena Yesus lemah. Tetapi Yesus mati mengandung maksud ilahi. Yesus mati untuk menanggung segala sesuatu yang manusia tidak bisa tanggung. Yang manusia tidak dapat selesaikan, yaitu dosa. Yesus dipermalukan melalui salib supaya kita dapat dipermuliakan. Yesus mati supaya kita yang percaya dapat hidup. Yesus sengsara supaya kita yang percaya beroleh segala kemegahan dan kemuliaan di dalam anugerah. Sehingga kayu salib bagi orang percaya memberikan makna yang perlu kita responi, yang perlu kita mengerti, yang perlu kita pahami, yang perlu kita tindak lanjuti. Apa makna kayu salib bagi orang percaya? Yang pertama, dosa diampuni. Makna kayu salib bagi orang percaya yang pertama, dosa diampuni. Kalian bisa baca di dalam Matius 26 ayat 27 sampai 28, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Darah yang mengalir di kayu salib menyucikan segala dosa manusia yang percaya. Makna salib yang kedua, hubungan dengan Allah dipulihkan. Ya, kalian bisa baca di dalam Roma 3 ayat 25. Makna kayu salib bagi orang percaya yang ketiga, dibebaskan dari kematian kekal, api neraka, dan diberi keselamatan kekal. Bisa dibaca di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makna kayu salib yang keempat, mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Kalian bisa baca di dalam Roma 6 ayat 10 sampai 13, 1 Petrus 2 ayat 24a. Sudah sewajarnya, ya. Konsekuensinya kita menerima pengampunan, kita menerima keselamatan dari Tuhan, ya. Sudah sepantasnya kita tidak lagi menghambakan diri untuk dosa, tetapi menghambakan diri untuk
kemuliaan Allah. Untuk Allah, segenap tubuh, jiwa, dan roh kita persembahkan. Bukan untuk dosa, tapi untuk Allah. Anak-anak sekalian, hanya salib Kristus yang dapat menjembatani keterpisahan manusia dengan Allah. Berikutnya, Ibu ingin kalian mendengarkan satu lagu berjudul Pada Satu Bukit sambil melihat teks yang belum lengkap, dengan maksud agar kalian dapat melihatnya dengan browsing di internet. Lagu berjudul Pada Satu Bukit. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Berikutnya, siapakah di antara kalian yang mau percaya dan membuka hati untuk menerima Yesus, lalu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian? Dia jalan, kebenaran, dan hidup yang rela mati menggantikan kematian kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Bagi anak-anak yang ingin percaya, letakkan tangan kananmu di dada dan ikuti ibu berdoa. Letakkan tangan kanan kalian di dada
dan ikuti ibu berdoa bagi anak-anak yang mau percaya dan membuka hati untuk menerima Yesus, lalu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang rela mati menggantikan kematian kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Letakkan tangan kanan di dada, ikuti ibu berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya adalah manusia berdosa. Sudah selayaknya saya binasa. Namun saya bersyukur Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya. Hari ini saya bertobat dari segala dosa-dosa saya. Saya membuka hati untuk Yesus masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Hari ini saya mengaku dengan mulut saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati untuk menebus segala dosa saya, supaya saya diselamatkan. Terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah diselamatkan. Hari ini saya lahir baru dan memperoleh hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, saya terima keselamatan itu. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, oleh anugerah Tuhan, kami hari ini merayakan Jumat Agung. Bapa, lihat mereka yang berbeban berat, lihat mereka yang masih hidup dalam dosa, lihat mereka yang masih hidup jauh dari Tuhan, lihat mereka yang tertekan. Yakinkan kami bahwa Yesus mati mengambil alih posisi kami, sehingga kami dapat berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya akan kematian dan kebangkitan-Mu ya Bapa. Biarlah renungan firman Tuhan pagi ini boleh membawa kami semakin teguh, semakin percaya akan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan Yesus dalam pribadi kehidupan kami. Bapa, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk anak-anak SD Mawar Saron, khususnya anak-anak kelas 6 yang minggu depan akan menghadapi ujian sekolah. Biarlah hikmat Tuhan juga menyertai anak-anak didik kami, memberikan ingatan yang kuat, sehingga anak-anak didik kami boleh menyelesaikan soal-soal dengan teliti dan memperoleh hasil yang maksimal. Nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Pakai anak-anak didik kami Tuhan, anak-anak didik SD Mawar Saron untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Nama Tuhan boleh dipermuliakan, ditinggikan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati para orang tua murid. Berkati lembaga pendidikan Mawar Saron seturut kehendak-Mu. Sehingga nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, selamat merayakan hari Jumat Agung dan menghayati kematian Tuhan Yesus, sehingga iman percaya kita semakin diteguhkan untuk menerima anugerahnya yang besar di dalam kehidupan kita. Sampai di sini renungan firman Tuhan dari Ibu, dan sampai bertemu kembali pada ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan memberkati.